Saya mau tanya terakhir, siapa di tempat ini sudah berpuluh-puluh tahun menjadi pengikut Yesus? Angkat tangannya dulu. Oh, semuanya. Berarti jangan salahkan saya kalau saya kasih bagimu makanan yang keras. Haleluya. Jangan salahkan saya kasih makanan karena sudah waktunya engkau menikmati makanan keras. Haleluya. Jadi saya tidak berarti khotbah saya tidak main lembut-lembut lagi, harus keras. Kalau engkau sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, saya mau tanya, simple. Benarkah engkau sudah kenal siapa Tuhanmu? Oh pendeta, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa, Tuhanku hebat, Tuhanku gagah perkasa. Begitu? Haleluya. Tapi saya mau tanya kembali pertanyaan yang kedua. Kalau benar Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku gagah perkasa, Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Tapi saya mau tanya, kenapa sampai hari ini kau hidup dalam ketakutan? Kenapa sampai saat ini kau hidup dalam ketakutan? Kenapa sampai detik ini hidup tanpa pengharapan? Kenapa sampai saat ini hidup dalam kesuam-suam Tuhan itu Yesus? Kekristenan, cara menyembah Tuhan, cara melakukan Tuhan akan terbukti lewat pengenalan tentang Tuhan. Oke saudara, pengenalan tentang Tuhan akan menentukan cara beribadah kepada Tuhan. Saya kasih tahu bagi teman-teman, ciri-ciri orang yang mengenal Tuhan. Amin. Orang yang mengenal Tuhan yang pertama apa? Dia itu suka akan firman. Yang kesukaan dan firman Tuhan. Ciri pertama orang yang mengenal siapa Tuhannya, dia suka baca firman Tuhan. Haleluya. Semuanya mulai rasa. Sekarang kalau kita tanya bagi jemaat Tuhan, bagaimana kau bisa mencintai Tuhan Yesus? Bagaimana kau bisa mencintai Tuhan Yesus? Bagaimana kau suka dengan firman Tuhan Yesus? Bagaimana kau jatuh cinta dengan surat cinta Tuhan Yesus ini? Kalau nggak ada rasa suka. Pada mulanya adalah dan firman itu adalah logos, perkataan Tuhan. Firman itu adalah Allah. Halo jemaat Tuhan, ini pribadi Allah. Alkitab yang kau pegang, yang kau bawa setiap hari, itu logosnya Tuhan, perkataan Tuhan, dan itu Tuhan. Jadi kalau pendeta bisa nggak saya dengar suara Tuhan? Nih baca, di sini suara Tuhan. Saya masih tahu kadang-kadang Tuhan Yesus mau ngomong dengan kita, Dia mau sampaikan isi hatinya kepada kita. Oh, bangunlah baru, ucap, bangunlah putih, bangunlah putih, bangunlah ucap. Yang pagi-pagi dia ingin bicara, ingin berkata-kata melalui firman Tuhan. Tapi yang ada kita masih di siang hari, aduh, mau putih, mau ucap, aku mau ngobrol dulu melalui firmanku, aku menyampaikan sesuatu. Tapi kau ada sibuk. Sudah terbang tengah malam, sudah malam sekali. Aduh, saya mau ngomong dulu cintaku, kekasih hatiku. Yesus bilang kita ini cintanya loh, kekasih hati. Aku mau ngomong dulu, surat cintaku ini mau aku sampaikan kepadamu. Tapi kau bilang, Tuhan, aku lelah. Lalu kapan kau membaca surat cinta? Terlalu berani kita menghadapi tantangan di luar sana. Oh Tuhan, tantangan di luar sana mengerikan loh. Kau terlalu berani, terlalu nekat kau menghadapi tantangan di luar sana tanpa ada perkataan Tuhan. Kalau kita benar
jauh di dalam mumpung sepi. Haleluya. Haleluya. Praktekkan ini nanti Pak Mauli. Haleluya. Jadi iman itu dari pendengaran apa? Firman Kristus, supaya melihat sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang ajaib. Engkau butuh firman Tuhan supaya kamu bertumbuh, supaya kamu semakin yakin Allah saya hebat, Allah saya dahsyat. Mungkin hari ini saya tidak beruntung, mungkin besok saya tidak beruntung, tapi imanmu bertumbuh oleh karena firman. Siapa yang dimasukkan ke dalam api? Sakra besak. Aduh, mereka doa, kata di sana besok. Oh, luar biasa. Ikut kamu mau ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan. Ya, mau ditolong Tuhan, tidak ditolong Tuhan. Aku tetap berjumpa. Itu luar biasa, saudara. Kita baru 3 tahun dari jawab Tuhan. Mendeo mendoa Yesus. Baru 5 tahun kita jawab Tuhan. Kau mundur dari gereja. Baru 10 tahun tidak jawab Tuhan. Kau ngambek dengan Tuhan. Tapi saat dan ditolong Tuhan, kita mau menyerupai Yesus lagi. Ikut Yesus. Doa udah teruhiyat kalau Yesus teman. Tapi bagaimana kita yakin akan kebenaran ini? Kalau kau sering dengar firman Tuhan, sering kau dengar. Saudara, bukan hanya khotbah hari ini kau dengar firman Tuhan, di YouTube juga ada firman Tuhan, di TikTok juga ada firman Tuhan, di Instagram ada. Kita nggak ada alasan. Amang terlalu sibuk, yes kau sibuk, kau bisa buka TikTok, bikin ada itu firman Tuhan, langsung muncul semua kebenaran firman Tuhan. Kau terlalu sibuk, yes terlalu sibuk, kau buka Instagram, kau nonton sambil sibuk. Saudara, tidak ada alasan kau tidak mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kau bisa imanmu bertumbuh sekuat tanah bisa kami itu? Saya mau tanya, jika kau pergumulan bukan dijawab Tuhan, apakah kau urung menyembah Dia? Ketika pergumulan tidak dijawab Tuhan, atau mungkin saja kau berjualan di pasar sama pendeta, saya sudah 20 tahun jualan di pasar, toh kontrak terus sama pendeta, begini-gini terus, gak pernah punya toko sendiri, gak punya rumah sendiri. Apakah kau mundur mengikuti Yesus? Hanya hal-hal materi seperti ini. Pak pendeta, Tuhan itu kayaknya aplikasi. Bapak siang berhasil, padahal kecilnya usahanya. Aku sudah sungguh-sungguh, sudah melayani Tuhan, sudah jadi singer, jadi pemain musik. Tapi begini-gini lah hidup Bapak pendeta. Halo, jemaat Pentakosta, Tuhan tak pernah berjanji datang dari gereja Pentakosta, ku berkati berlimpah-limpah. No. Dia janji, ikut saya. Renungkan baik-baik. Berani kau ikut Yesus, berarti kau siap terus. Renungkan baik. Mulai dari pagi tadi kerja pendeta, gak ada hasil. Berarti engkau siap terus. Haleluya. Oh pendeta, saya ini serba salah. Dia ngomong saya dengan siapa, diceritai saya dengan siapa. Kau sudah dikuasa. Pendeta, aduh, hidup saya ini mengerikan sekali, miskin terus Pak Pendeta. Engkau sudah dikuasa. Jangan gelisah hati,
Semakin hidupmu menderita, berarti firman mengikut saya semakin terkenal di dalam hidup. Sekarang ini kan orang Kristen kalau nggak kaya nggak orang Kristen, kan gitu kan menilai orang kan harta. Padahal harta ini sebentar nyalinya. Rumahmu yang bagus itu tidak akan habis, hanya 3 menit menghabiskan itu. Selesai semua. 3 menit. Berjejer hukum sebentar nyetor. Hanya api kecil korek api. Makanya ikut Yesus jangan main-main. Haleluya. Haleluya. Bilang teman-temannya, yuk suka dengan firman dong. Yuk suka dengan firman dong. Suka dengan firman. Karena imanmu bisa sekuat air, kekuat sangat pesta akhirnya. Bagaimana saudara terakhir ini, biar kalian tahu, itulah dasarnya firman Tuhan kalau kita suka baca. Lihat, dia juga Petrus. Saya mau tanya, akhir hidupnya gimana? Disalib tidak si Petrus? Di mana kepalanya? Siapa yang digoreng? Siapa yang ditarik-tarik kuda? Mengiringi kuda? Halo, ya. Semua mengikuti Yesus. Tidak ada yang benar matinya. Menderita semua. Mereka tetap menyembah. Kaulah Tuhanku, kaulah. Kalau kita belum pernah mengalami seperti itu, kau belum pernah ditarik-tarik, kau belum pernah diterbangkan, kau belum pernah merasakan bagaimana disalib terbalik, hanya karena hilang nyawamu, terpeseo di dalam itu, kata-kata begitu. Gara-gara sakit juga sembuh-sembuh, kata-kata begitu dari. Di tempat ini tidak ada. Haleluya. Kalau ada betul, luar biasa. Makanya saudara, salib yang kau rasakan hari ini, belum sebanding dengan para rasul. Makanya saudara, kalaupun kau mengalami caci makian, kebencian orang tak suka denganmu, saya bilang inilah salib yang harus mengikut seperti Yesus mengikut salib. Haleluya. Kau usah gampang. Kejahatan balaslah dengan berkat. Haleluya. Tuhan kasih Tuhan. Tahu usah kalian, aduh gimana Tuhan? Begini nasib Tuhan. Ada seorang bertuhan. Ada Tuhan. Ada orang ini. Makanya saudara berdoa kalau pagi-pagi tidak mengeluh. Doanya bersyukur. Dan saya mau tanya lagi cepat Tuhan, jujur. Isi doamu lebih banyak bersyukur atau mengeluh? Jujur, mengeluh bersyukur. Tuhan itu yang kau bersyukur, doa hati kecil dalam bersyukur. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kau beri saya nafas sampai hari ini. Haleluya. Coba lihat orang di rumah sakit sana yang pakai infus, yang pakai semuanya sampai positif. Bosok dia itu ada sedikit bebasnya kalau bosan berbuat untuk orang. Adakah itu bayar? Bersyukur. Tidak kanan kiri, pakai bersyukur dong. Ya, ya. Orang yang bijak nggak cukup hanya mendengar, tapi harus supaya pengenalan dengan Tuhan mantap, supaya pengenalan dengan Tuhan luar biasa. Nggak cukup suka, nggak cukup mendengar, tapi harus melakukan. Haleluya. Kau pulang dari tempat ini, kau rajin baca Alkitab, kau rajin
Mulu kurus, ini begitu kurusnya. Tangan ini mah dikurus dulu. Makin biasa juga sama. Kebiasaan dibilang jadul. Kan bergero kan. Kami ngomong gelo orang tidak. Tapi masuk obat yang ada kurus-kurus kan. Wih, bergero lu jadi begini mana? Kurus di sini. Jadi pendirian itu serba. Kami pernah nggak kalian cek rumah pendeta kami? Kalau pengen beras ada, pernah nggak cek? Pernah. Kalau pernah kau antar beras di sini? Belum. Karena pernah Pak pendeta. Ada di kami sana. Tugasnya memeriksa keadaan. Memeriksa. Bukan kamu menolong, tengok. Kalau tambah pada waktu pendidik ini, susah banget ini sebahan ya. Atas semua aja kita diberi bersih bahas untuk kita bersih. Menurut lima do. Ada nih, terus kali, oleh memeriksa kisah, boleh kawan satu muda. Pulang dari tempat itu, saya mau rajin baca firman. Haleluya. Saya mau rajin berdoa. Oh Tuhan Yesus, doanya ganti tadi yang bersekutu dengan Tuhan dasar keluarga dia. Pulang dari tempat itu, ketika kau lakukan firman Tuhan, kau jatuh cinta dengan Tuhan, kau mendengar firman Tuhan, maka kekhawatiran, ketakutan, segala itu menyingkir dari hidupmu dan kau selalu menjadi ajaib melepaskan. Muncullah iman yang bergelora.